Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Oke sahabat, kali ini jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Kita nanti akan belajar mengenai barisan deret geometri. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai barisan deret aritmatika ya. Oke, yang pertama mengenai barisan geometri. Barisan geometri itu memiliki ciri rasionya sama. Rasio nanti simbolnya adalah R. Nah, rasio sendiri nanti bisa diperoleh dengan cara kita membandingkan nilai dari suku kedua dengan suku pertama, atau mungkin kita membandingkan antara suku ketiga dengan suku kedua, atau mungkin misalkan nanti yang diketahui adalah suku ke-10, maka pembandingnya adalah suku ke-9, begitu ya. Kalau yang aritmatika kemarin mengurangi ya, U2 kurangi. Bedanya dengan cara mengurangi U2 dengan U1 dan seterusnya. Sebagai contoh, nah barisan berikut ini terdapat barisan 3, 6, 12, 24 sampai dengan 1536. Nah, 3 ke 6. Karena rasio nanti operasinya perkalian pembagian ya, seperti ini. 3 ke 6 itu diapakan? Oh, dikali 2. 6 ke 12 sama dikali 2. 12 ke 24 juga sama dikali dengan 2. Nah, masing-masing ini seperti aritmatika kemarin ya, masing-masing disebut sebagai suku. Berarti ini adalah suku pertama, simbolnya adalah A. Lalu 6 ini suku kedua. Kemudian 12 ini suku ke-3. 24 adalah suku ke-4. Lalu yang terakhir kita kan tidak tahu suku keberapa, disimbolkan dengan UN, begitu, suku yang ke-N. Kemudian bentuk umum dari barisan geometri. Barisan geometri, nah ini bentuk umumnya untuk menentukan. Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan UN barisan geometri? Nah, kita gunakan formula ini ya, sahabat, bahwa UN dari barisan geometri itu bisa diperoleh dari A, kemudian kita kali dengan R dipangkatkan dengan N-1, di mana UN itu menunjukkan suku ke N, misalkan pengen nyari suku ke-9, suku ke-11, berarti N-nya menyesuaikan. Lalu A simbol dari apa? Suku pertama. Lalu R itu simbol dari rasio. Lalu N, nah N berarti tergantung yang di sini yang dikehendaki, pengennya urutan keberapa? Urutan yang dikehendaki. Yang dikehendaki. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan rasio suku pertama, kemudian suku ke-7 dan suku ke-9 dari barisan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Yuk kita jawab bersama ya. Barisannya adalah 2, 4, 8, 16. Yang pertama disuruh menentukan rasio. Yang pertama yang ditanyakan adalah rasionya. Rasio itu bisa didapatkan dengan cara membandingkan antara suku kedua dengan suku pertama. Misalkan saya ambil yang ini, terserah ya, nanti sahabat mau pakai suku ketiga boleh. Berarti kalau misalkan U3, maka nanti pembandingnya adalah U2. Nah, ini kan ada U4 juga. Misalkan mau pakai U4, berarti pernya adalah suku ke-3 begitu. Menyesuaikan saja, hasilnya nanti sama gitu. Oke, misalkan saya pakai yang ini aja, U2 per U1. U2 nya berapa sahabat? 4. Ini ya, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Per U1 nya 2. 4 bagi 2 jeling, jadinya adalah 2. Selanjutnya adalah suku pertama. Ini ya, suku pertama. Suku pertama berarti jelas di sini berapa suku pertamanya? 2. Kemudian U7. U7, sebelum masuk U7 kita mengingat untuk UN-nya terlebih dahulu. UN dari barisan geometri. UN-nya geometri bagaimana sahabat? UN sama dengan A kali R pangkat
UN-1 ini ya UN-nya. Nah kemudian pengennya menentukan U berapa, menentukan U7. Oke, U7 sama dengan, nah berarti kan kita mengacu ke sini UN. Kalau UN ARN. Nah bedanya di sini yang berubah. Kalau U7 berarti A kali R pangkat 7 min 1. Jadinya A tinggal masukin, A nya berapa sahabat? A nya 2, masukin, kali R, berapakah R? Oh R nya ini ya, R nya kebetulan nilainya juga 2. Kemudian pangkatnya 6, tinggal dihitung 2 kali. Kalau ada perkalian ada pangkat, yang dihitung pertama yang berpangkat dulu ya sahabat. 2 dipangkatkan dengan 6, 64. Akhirnya ketemu 128. Itu nilai dari U7. Selanjutnya jika kita ingin menentukan U berapa lagi yang di soal mintanya U9 juga, ya tinggal masukin U9. Berarti ini kan yang berubah N nya, A nya tetap A, R nya tetap R. Nah N nya diganti dengan 9 dikurangi 1. A masukin berapa tadi A nya? Oh ini A nya 2, masukin 2 seret, dikali rasio berapa tadi R nya? Oh R nya ini loh 2, pangkat 9 dikurangi 1 8, tinggal dihitung 2 kali. Nah sama ya, kalau ada perkalian ada pangkat, yang kita dahulukan menghitungnya adalah yang pangkat. 2 pangkat 8 256. Berikutnya 2 kali, nah ini kali ya, bukan ribu tapi kali, 2 kali 256 sama dengan 512. Oke, contoh pertama mudah ya. Yang kedua berikutnya, diketahui suku pertama suatu barisan geometri adalah 2, kemudian suku ketiganya adalah 18. Nah berarti langkahnya tulis semua informasi yang diketahui di soal. Nah diketahui apa saja di sini? Suku pertama, berapa suku pertamanya? 2. Tulis suku pertama simbolnya apa? Iya betul, A, awal, yaitu 2. Kemudian suku ketiga, nah ini diketahui suku ketiga, berarti U3. Berapakah? 18. Yang ditanyakan adalah suku kelima, jadi U5. Oke, yang ditanyakan U5, berarti kita menjawabnya lewat U5. U5 nyatakan dalam UN juga. Nah UN nya pakai yang ini ya, tetap sama, yaitu A kali R, pangkatnya N, N nya 5 kurangi 1. Berikutnya A nya sudah tahu belum? Sudah. Berapakah A? 2. Ini ya A nya 2, masukin, cemplung gitu. Dikali R nya sudah tahu belum? R nya belum tahu. Lalu 5 dikurangi 1, 4. Oh berarti kita mencari rasio dulu. Kira-kira dari mana ya mencari rasionya, menentukan rasionya? Tentunya dari suku ketiga ini. Uraikan. U3 sama dengan 18. Nah U3 sendiri jika dinyatakan dalam AR, UN-nya geometri adalah A kali R pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 18. Masukin, A-nya berapa tadi? 2. R-nya belum tahu, 3 kurangi 1, 2 sama dengan 18. 18 dengan 2 jeling, berarti dibagi ya, jadinya 9. Maka R kuadratnya adalah 9. Berapakah R? R-nya bisa plus minus 3, artinya R nya bisa positif 3, bisa juga negatif 3. Karena di soal tanpa ada ketentuan rasionya yang positif ataukah yang negatif, maka kita pakai dua-duanya. Jadi nanti nilai R kita masukkan 2 kali. Nah R nya berapa? Andaikan pakai yang R nya positif 3, berarti ini misalkan 3 pangkat 4. Kita hitung sahabat, dipangkatkan dulu, 3 pangkat 4 81, jadinya
162. Berikutnya, jika nanti R-nya pakai yang negatif, nah kita perhatikan sebelum memasukkan, ini kan pangkatnya genap, begitu ya. Jadi kalau pangkat genap, R-nya mau positif mau negatif hasilnya sama. Jadi nilai suku kelimanya adalah 162. Oke, begitu. Selanjutnya, nah, diketahui suku kelima dan suku ke-8 dari barisan geometri. Oke, sama ya sahabat. Kita tentukan dulu, kita tulis dulu apa-apa yang diketahui dari soal. Oke, yang pertama yang diketahui ada suku kelima. Berapa suku kelima? U5 adalah ini ya 48. Lalu suku ke-8 adalah 384. Yang ditanyakan suku ke-3. Nah, berapa ya? Kalau yang barisan deret aritmatika kemarin, jika terdapat model soal semacam ini diketahui U yang ditanyakan, selainnya yang ditanyakan terserah, boleh U, boleh S atau apa gitu, maka nanti pakainya eliminasi ya. Nah, kalau yang geometri nanti pakainya perbandingan. Yuk kita nyatakan dulu dalam UN-nya geometri, U5 itu artinya A kali R. Pangkatnya tinggal 4. Mengapa? Karena 5 dikurangi 1. Yang kedua juga begitu, U8. U8 berarti A R pangkat 7. Mengapa 7? Karena 8 juga dikurangi 1. Diketahui hasilnya masing-masing adalah 48 dan 384. Nah, nanti kita buat perbandingan dari keduanya ini. Kita bandingkan. Nah, buat per gini ya. Nah, begini. Itu bisa kita tulis kembali andaikan ingin diperjelas begitu. Samping gini ada AR pangkat 4 per begini ya, AR pangkat 7 sama dengan 48 per 384. Selanjutnya sesama R jeling, sesama R juga dijeling, artinya di atas kan ada R4, yang bawah R nya 7, berarti kalau dibagi masih ada sisa R pangkat 3 di bawah, yang atas 1 kan dibagi 1, yang bawah ada R pangkat 3. Kemudian 48 dengan 384 juga jeling, hasilnya adalah 1 dengan 8, sehingga kita mendapat perbandingan yang baru, 1/R pangkat 3 sama dengan 1/8. Kemudian kalau bisa diceling boleh, kalau misalkan memang bisa celingnya, kalau perbandingan semacam ini lurus ya, boleh kanan dengan kiri celing, atau mungkin atas dengan bawah, atau mungkin kayak cara SMP dulu dikali silang, begitu juga bisa. Ini dikalikan gitu, dikali silang. Ini saya kali silang aja biar nanti ketemu soal lain juga memudahkan. Dikali ya, ini dikali, ini juga dikali, jadinya 1 kali 8 8. Kemudian R pangkat 3 kali 1 ya R pangkat 3. Maka nilai R nya berapa ya? Berarti 8 di akar pangkat 3. Berapa kali berapa kali berapa? Hasilnya 8, ketemunya 2. Selanjutnya R nya ketemu sahabat. Sementara untuk menentukan U3 kita juga butuh menentukan nilai dari A. Nah, berarti untuk mencari A kita masukkan ke salah satu U yang diketahui. Saya ambil yang kecil aja, U5 misalkan. U5 itu AR pangkat berapa? 4. U5 nya kan diketahui 48. A nya belum tahu, rasionya berapa? 2 pangkat 4. Jadinya 48, A nya tetap A, 2 pangkat 4 dihitung. Berapa 2 pangkat 4? 16. Jadi nilai A nya ketemu. Ini celing-celing ya, dibagi ketemunya 3. Nah, tinggal masukin. Ini nanti juga dimasukin.
Jadi U3 itu AR pangkat 2. Dari mana 2? 3 ini kita kurangkan dengan 1. Nah, ini ya, 3-nya kan N-nya 3. Oke, dikurangi 1, jadinya 2. Lalu tinggal kita masukkan A-nya berapa? 3. Rasionya berapa? 2. Dipangkatkan 2 sama dengan 3 dikali 4, 12. Begitu sahabat. Yang selanjutnya adalah deret geometri. Nah, untuk deret geometri sama halnya juga dengan deret aritmatika, sama. Untuk deret ini juga jumlahan ya, jumlahan dari suku-suku yang ada. Jumlah n suku pertama biasa kita simbolkan dengan Sn. Kalau S1 berarti artinya jumlah 1 suku pertama, berarti sama dengan U1 itu sendiri. Si A itu sama dengan S1. S2 artinya adalah jumlah 2 suku yang pertama. 2 suku yang pertama suku berapa saja? Suku pertama dan suku kedua. Kan 2 suku yang pertama. Untuk S3 artinya adalah jumlah dari 3 suku yang pertama. Berarti ada U1, U2 dan U3 dijumlahkan. Kalau Sn berarti artinya adalah jumlah n suku pertama, berarti mulai dari U1, U2 hingga UN. Itu kita jumlahkan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan Sn-nya dari deret geometri? Nah, nanti ada 2 yang dapat digunakan. Penggunaannya tergantung dari nilai rasio ya sahabat. Jika nanti rasionya adalah lebih dari 1, maka kita gunakan yang atas. Pakai R nih, A, R, N, R-nya dipangkat N, lalu hasilnya dikurangi 1 per R-1 ini sama, mirip ya, sama susunannya maksudnya sama-sama R-1, R-1, cuman yang atas R-nya dipangkatkan dengan N. Jika nanti R-nya lebih kecil dari 1, mungkin 1/2, 1/3, atau mungkin negatif 2/3 begitu, maka nanti jadinya seperti ini, airn ini ya, ini sama juga atas bawah susunannya ya, sama-sama 1 min R 1 min R, yang atas R nya jangan lupa dipangkatkan dengan N. Jadi penggunaannya nanti kita lihat rasionya ya sahabat. Jika rasionya kurang dari 1 maka pakai 1 min, jika rasionya lebih dari 1 pakai R min. Oke, contoh yang pertama, diketahui deret geometri dengan suku keempatnya adalah, suku ketiganya adalah 4, kemudian suku ke-9-nya adalah 256. Tentukan berapakah rasionya dan berapakah suku ke-5 dan S5. Yuk sama-sama kita selesaikan. Yang diketahui apa saja? Ada U3. Berapa U3-nya? 4. Lalu U berapa lagi? U9. Berapa U9-nya? 256. Oke, nyatakan dalam UN. UN-nya geometri. Berarti kalau U3 itu adalah AR pangkat 2. Dari mana? 3 dikurangi 1, jadinya 2. Diketahui hasilnya 4. Lalu yang kedua juga begitu. Kalau U9 berarti AR pangkat 8, 256. Kemudian jangan lupa dibandingkan ya sahabat. Kita buat perbandingannya begini. Selanjutnya sama-sama A bisa celing-celing, kemudian sama-sama R juga bisa celing-celing, berarti atas tinggal bilangan 1, yang bawah masih ada R. R-nya berapa? 6. Kemudian 4 dengan 256 juga bisa 64. Selanjutnya
seperti tadi ya, kita tulis persamaannya yang baru agar jelas begitu di sebelah sini misalkan. Jadi untuk pembilangnya yang sebelah kiri adalah 1, kemudian untuk pembilangnya yang bawah ini ya, untuk pembilangnya yang bawah sini adalah R6. Oke, kita tuliskan sama dengan ini juga begitu, dibagi 4 juga 1 ya sahabat, 1/64. Berikutnya sama, dikali silang boleh, jeling-jeling juga bisa. R pangkat 6 dikali 1 tetap saja R pangkat 6. 1 kali 64 tetap aja 64. Jadi rasionya berapa? 64 di akar pangkat 6 sama dengan berapa? Kalau dipangkatkan 6 hasilnya 64, yaitu 2. Rasio itu kisaran bilangnya biasanya itu 2, 3, 5, biasanya begitu sahabat, atau mungkin 1/2, 1/3, 1/5, minus, seperti itu biasanya. Kemudian setelah R ketemu, kita mencari suku pertama. Nah ini rasionya juga ditanyakan ya sahabat. Oh jadi sudah ketemu rasionya duluan, R nya 2. Kemudian untuk menentukan A, bisa kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang U3. Nah ini boleh masuknya ke U9. Sama saja nanti masuk ke yang mana. Boleh U9, boleh U3. Misalkan saya pakai yang U3 saja. Oke. U3 saya masukkan ya. U3 itu kan AR pangkat 2 sahabat. Lalu U3 nya kan sudah diketahui yaitu 4. Lalu A nya kan belum tahu, berarti tetap A. Rasionya berapa tadi? 2 kan, di pangkat 2. Jadi 4 tetap 4, A nya tidak tahu, 2 pangkat 2 4. Jadinya berapakah A? 4 dibagi 4 ya yang di sini. 4 jeling-jeling jadinya adalah 1. Oh, ketemu A nya 1. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Yang ditanyakan selanjutnya adalah U5. U5 kalau geometri berarti A kali R pangkatnya 4. Tinggal masukin sahabat. A nya tadi nemu berapa ya? 1 kali rasionya ketemu berapa ya? 2 pangkat 4. Jadinya 1 kali 2 pangkat 4 16. Jadinya 16 sahabat. Selanjutnya S5. Nah untuk S berarti dalam geometri kita cek dulu rasionya termasuk kriteria yang lebih dari 1 ataukah yang kurang dari 1. Nah kita cek bersama, ternyata kan R nya 2. Nah 2 itu nilainya lebih dari 1, berarti pakainya yang R min. Nah R nih, A dimasukin 1, R nya juga 2, pangkatnya N, 5 kurangi 1 per R nya 2 kurangi 1. Selanjutnya dihitung bersama, 1 kali 2 ini kita pangkatkan dulu dengan 5. Ini ya sahabat, kita pangkatkan dengan 5. Berapa 2 pangkat 5? 10 apa 20? Nah bukan ya, hati-hati, pemangkatan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Lalu hasilnya dikurangi 1 per berapa? 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kali 32 dikurangi 1 berapa ya sahabat? 31 per 1. Jadi ketemunya 31. Oke, jadi R nya ketemu 1, kemudian R nya ketemu 2, lalu U5 nya ketemu 16, dan S5 nya ketemu 31. Deret geometri tak hingga. Nah untuk deret geometri tak hingga berarti yang namanya deret geometri, maka nanti untuk UN nya berarti pakai UN nya deret geometri, yaitu A kali R pangkat
N dikurangi 1. Kemudian mengapa tak hingga? Karena barisannya sampai suku tak hingga. Kita tidak tahu sampai berapa, sampai tak hingga banyak untuk sukunya. Dan untuk menentukan jumlah, nah kalau deret kan cenderungnya ke jumlah ya sahabat. Jumlah tak hingga atau S tak hingga itu sama dengan air. A per 1 min R. A itu suku pertama, itu awal. R itu rasio. Nah, untuk deret tak hingga yang punya jumlahan semacam ini itu merupakan deret geometri tak hingga yang rentang rasionya antara negatif 1 dan 1. Namanya deret yang konvergen, punya jumlahan. Kemudian nanti kalau suatu deret geometri tak hingga rasionya itu di luarnya ini, berarti dia tidak punya jumlahan, namanya deret divergen. Oke, contoh sahabat. Yang pertama, diketahui deret geometri tak hingga 16, 8 dan seterusnya. Tentukan jumlah deret tak hingga tersebut. Nah, S tak hingga tadi kan air, sama dengan, tinggal masukin ya sahabat, A nya berapa? 16 per rasionya ketemu setengah, tinggal masukin 16 dibagi setengah, jadinya adalah 32. Selanjutnya, diketahui jumlah deret geometri tak hingga. Kita simbolkan apa jumlah deret geometri tak hingga. Simbolnya adalah S tak hingga. Diketahui 10. Lalu rasionya diketahui juga sahabat, 2/5. Yang ditanyakan adalah nilai dari suku pertama. Oke, masukkan ke S tak hingga. S tak hingga adalah air, A per 1 min R. S tak hingganya 10, A nya tidak tahu, per 1 min, rasionya adalah 2/5. 2/5. Selanjutnya 10 sama dengan A per 1 dikurangi 2/5. Cara menghitung cepatnya ya tinggal 5 dikurangi 2, begitu ya sahabat. 1 min, itu caranya seperti itu kalau mau cepat. Atau mungkin tinggal disamakan penyebut aja 1, kalau tinggal lihat pasangannya. Kalau pasangannya penyebutnya 5, berarti 1 juga jadikan 5. 5/5 dikurangi 2/5 jadinya 3/5. Lalu kali silang, jadi A nya 10 dikali 3/5. Jeling-jeling 2 dikali 3, 6. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat sahabatku semua, belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.